AST 1685 malam sebelum pertempuran. Awalnya, King Sui tidak berniat mengizinkan Old Jin, Jin Guizi, dan Old Mo untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Hanya saja setelah berdiskusi dengan para wanita, mereka menyadari bahwa ini tidak baik. Jika mereka melakukannya, itu berarti mereka memandang rendah kedua tetua, tidak memperlakukan mereka dengan benar sebagai salah satu dari mereka sendiri. Jika itu masalahnya, bagaimana mungkin anggota lain benar-benar merasa bahwa Istana Matahari Terbenam adalah keluarga mereka? King Sui memikirkannya dan menghela nafas dengan emosi. Dia telah mengalami banyak pertempuran dalam hidupnya dan sekarang, dia menyadari bahwa sebagian besar waktu, dia selalu berjuang sendirian. Bahkan para wanitanya jarang bertarung bersama dengannya. Sekarang, meskipun perbedaan antara kekuatan mereka lebih besar, masih mungkin bagi mereka semua untuk bertarung bersama. King Sui menyadari bahwa dia ingin terus berjuang bersama dengan teman-temannya di masa depan. Hanya dengan berjuang bersama-sama perasaan persahabatan akan muncul. Dia tidak hanya berencana untuk bertarung bersama dengan wanita di masa depan, dia juga ingin bertarung bersama dengan teman-temannya. Itu benar, kalau begitu, baiklah, kami akan mengizinkan Old Jin dan Old Mo untuk berpartisipasi juga. King Sui tersenyum. Ketika Old Jin dan Old Mo mengetahui berita itu, mereka sebenarnya sangat senang. King Sui bahkan tidak punya waktu untuk mencari mereka sebelum mereka muncul untuk mencarinya. King Sui adalah seseorang yang menghormati yang lama. Di Istana Matahari Terbenam, Jin Tua dan Mo Tua dianggap sebagai pemimpin ras mereka dan keduanya memiliki status yang sangat tinggi. Bahkan King Sui dan tiga nyonya istana harus menghormati mereka. Secara alami, mereka berdua juga orang yang pantas dihormati. Menghormati yang tua dan menghargai yang muda adalah semacam kebajikan, dan meskipun keputusan tentang hal-hal besar masih dibuat oleh nyonya istana, para tetua juga dapat menambahkan 2 sen mereka. Meskipun hal-hal dikatakan seperti ini, hanya mereka yang berada di atas yang memiliki otoritas mutlak dalam sekte atau klan bangsawan yang kuat. Kekuatan adalah segalanya. Sikap orang yang kuat menentukan segalanya. Tuan, mengapa Anda berdua di sini? Ketika King Sui melihat kedua lelaki tua itu, dia berdiri dengan hangat untuk menyambut mereka. Tuan King, kami mendengar bahwa para pemimpin akan mengizinkan kami untuk berpartisipasi dalam perang ini melawan Istana Serigala Naga Puncak Timur. Kami bertanya-tanya apakah ini benar. Petik 2. Orang tua yang berbicara memiliki tubuh yang kokoh. Meskipun rambutnya memutih, auranya sangat luas dan intens. Ketika dia berjalan, suara langkahnya menciptakan sedikit sonic boom, seperti tekanan berat yang menghantam bumi. Orang tua ini tidak lain adalah Jin Guizi, seorang ahli tertinggi dari ras Diamond Immortal Turtle. Orang tua lainnya memiliki warna kulit yang sangat gelap dan sangat kekar. Matanya dipenuhi dengan perubahan waktu dan berkilauan dengan tekad. Dia tersenyum dan menatap King Sui dengan antisipasi. Aku hanya ingin pergi mencari kalian. Saya ingin tahu apakah Anda dua orang tua bersedia untuk bertarung. King Sui mengundang mereka untuk duduk saat dia berbicara. Tidak ada yang kami inginkan lagi. Sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertengkar. Tidak peduli apa, kita harus berpartisipasi kali ini. Old Mo buru-buru berkata. Pembudidaya bela diri hidup dengan kehidupan mereka di telepon setiap hari. Meskipun mereka tidak bisa mengatakan bahwa mereka dilahirkan untuk berperang, itu adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa pertempuran adalah bagian yang sangat sering dari hidup mereka dan bahwa mereka bisa mati kapan saja. Seperti pepatah di kehidupan masa lalunya, manusia di dunia petinju tidak dapat mengendalikan nasib mereka. Prajurit akan bertarung terus-menerus dan bahkan tidak memiliki waktu luang untuk satu kesalahan pun. Tidak ada yang memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan bahwa mereka pasti akan memenangkan pertempuran berikutnya dan terus hidup. Itu luar biasa. Itu niat kami juga. Saya harus merepotkan kalian berdua kalau begitu. Petik 2. Tuan, Anda terlalu sopan. Kami adalah bagian dari Istana Matahari Terbenam, itu secara alami misi kami untuk mempertahankan tempat ini. Petik 2. Tidak lama kemudian, kedua lelaki tua itu pergi. King Sui juga tahu bahwa ini perlu. Meskipun terkadang tidak membiarkan mereka bergabung dalam pertempuran adalah cara untuk melindungi mereka, ada banyak pembudidaya yang tidak mau bersembunyi di suatu tempat dan menunggu kematian mereka. Waktu berlalu dengan sangat cepat. Hanya dalam waktu singkat, 3 hari telah berlalu. King Sui dan Nyonya Istana Matahari Terbenam, Muyun Qingge, Jin Tua dan Mo Tua membawa beberapa orang dan muncul di lokasi yang tidak jauh dari Istana Matahari Terbenam. Ada banyak gunung yang tenggelam di sekitar daerah itu, seperti jurang. Namun, jurang ini terlalu luas. Ye Jiange juga datang. Namun, King Sui tidak mengizinkannya untuk berpartisipasi dalam pertempuran.
King Sui yakin, itulah sebabnya dia tidak menghentikan kedatangan Yi Yejiange. Masih cukup banyak ahli yang datang dari Istana Raja Laut Matahari Terbenam. Lagi pula, jaraknya tidak jauh dan banyak ahli dari kekuatan lain juga datang. Waktu di mana mereka tiba tidak terlalu dini. Orang-orang dari Istana Dragon Wolf Puncak Timur sudah ada di sini. Dia merasa bahwa dalam hal memahami kekuatan satu sama lain, lawan mereka lebih diuntungkan. Namun, ini hanya di permukaan. Pada kenyataannya, karena alam abadi Valet Jade King Sui telah mencapai puncak tingkat ke-9, kekuatannya sekali lagi meningkat secara eksplosif. Ini adalah sesuatu yang tidak diketahui siapapun. King Sui menatap orang-orang di Istana Dragon Wolf. Yang memimpin adalah seorang pria parubaya yang menyerupai manusia. Dia memiliki sosok berotot dan fitur yang paling menonjol adalah mata dan dahinya. Mata pria parubaya ini cerah dan tajam, mengandung sedikit kesan mengesankan. Tidak hanya dia, yang lain di belakangnya semua memiliki karakteristik khusus yang sama. Ini harus menjadi karakteristik unik dari Dragon Wolfes. King Sui, pria yang memimpin tidak lain adalah kepala istana ketiga dari Istana Serigala Naga Puncak Timur. Dia adalah seorang jenius besar istana, dengan bakat luar biasa dan yang juga bijaksana dan berhati-hati. Dia sangat kuat, serangannya tajam dan menyeramkan. Anda harus memperhatikannya secara khusus selama pertempuran, Nyonya Istana Matahari Terbenam mengingatkan. King Sui mengangguk. Sepertinya Nyonya Istana Matahari Terbenam juga telah menerima beberapa berita. Di belakangnya, kedua lelaki tua itu adalah pelindung Istana Dragon Wolf. Poin utamanya adalah mereka berdua adalah saudara dan dapat bekerja sama dengan mulus, menyebabkan kekuatan mereka meningkat secara eksponensial. Nyonya Istana melanjutkan. King Sui melirik kedua lelaki tua itu saat dia mendengarkan. Keduanya tampak seperti serigala naga klasik tetapi wajah mereka semua berkerut karena usia mereka. Mata mereka tampak agak lesu dan ada juga kekurangan semangat di dalamnya. Namun, aura yang sangat buruk akan menyembur keluar dari tubuh mereka sesekali. Sepertinya masih ada banyak ahli tingkat atas di Istana Dragon Wolf Puncak Timur. King Sui tersenyum. Mereka jauh lebih kuat dibandingkan dengan Istana Raja Naga Laut Utara. Sebenarnya, tanpamu, kami tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk menang jika kami bertarung melawan Istana Dragon Wolf Puncak Timur, Nyonya Istana tersenyum. Kalian para gadis begitu percaya diri padaku. King Sui menatapnya. Mehaem, denganmu di sini. Saya tidak takut tidak peduli siapa yang harus saya lawan. Muyun Qingge kemudian menambahkan. King Sui dengan canggung menggosok hidungnya. Dia melihat Muyun Qingge tersenyum padanya sambil mengedipkan mata nakal. Ini hanya tindakan biasa tetapi ketika seorang wanita secantik Muyun Qingge melakukannya, ada kekuatan menarik yang fatal. Kulitnya yang seperti salju lembut dan kenyal. Saat ini, dia bahkan tampak memancarkan lingkaran cahaya seperti batu giok yang seperti mekarnya bunga yang gemerlap. Muyun Qingge menatap King Sui yang menjadi linglung saat dia memperhatikannya. Dia tiba-tiba tersipu dan menembakkan tangannya diam-diam untuk mencubitnya. Lagi pula, ada orang-orang di sekitar mereka, dan ada banyak yang memantau pergerakannya. Baru sekarang King Sui kembali sadar. Muyun Qingge menarik tangannya, tapi rona merah masih ada di wajahnya. King Sui hanya bisa tersenyum canggung sebelum mengalihkan perhatiannya ke para ahli dari Istana Dragon Wolf Puncak Timur. AST 1686 Pertempuran, 5 lawan 5. Siapa di antara kamu yang membuat keputusan? Saya memiliki sesuatu yang ingin saya katakan. Pria yang memimpin berbicara. Suaranya sangat rendah tapi jelas. Nyonya Istana Matahari Terbenam mendorong King Sui dengan ringan dari belakang, menunjukkan bahwa dia harus mengambil langkah maju. Dia ingin King Sui melangkah sendiri, dan ini juga memberitahu lawan bahwa King Sui dapat membuat keputusan. King Sui tanpa daya tersenyum pada lawan mereka, bahkan sudah ada surat tantangan yang dikeluarkan. Saya ingin tahu apakah ada hal lain yang perlu Anda katakan. Petik 2. Saya harap pertempuran kali ini tidak akan melibatkan orang yang tidak bersalah tidak peduli siapa yang menang. Saya ingin tahu apa pendapat Anda tentang ini. Pria yang memimpin itu menatap King Sui saat dia berbicara. Setelah mendengar kata-kata ini, King Sui tahu bahwa lawan mereka tidak memiliki keyakinan penuh dalam kemenangan mereka. Untuk membuatnya lebih baik, pria ini lebih berhati-hati. King Sui tidak menurunkan kewaspadaannya, dan setelah merenung sejenak, dia mengangguk, itu wajar saja. Faktanya, sudah biasa bagi pemenang untuk menjadi raja sementara yang kalah di fitnah. Tidak peduli kesepakatan sebelum pertempuran, setelah sebuah partai dikalahkan, bahkan jika pihak yang menang tidak memusnahkan lawan mereka sepenuhnya, mereka juga akan memberlakukan beberapa kondisi yang parah. Di depan semua orang sebagai saksi,
membuat kesepakatan terbuka mungkin terbukti bermanfaat. Karena kedua kekuatan Istana Raja Laut Matahari Terbenam dan Istana Serigala Naga Puncak Timur adalah yang terkuat di sini, tidak ada orang lain yang berani mengatakan apapun. Oke, mari kita mulai kalau begitu. Setelah berbicara, pria itu langsung bergegas ke udara. Pada saat yang sama, para ahli di sekitarnya juga menerjang. Yang mengejutkan King Sui adalah bahwa pemimpin lawan hanya mengerahkan 5 ahli. King Sui juga mengirim total 5 orang. Dalam hal ini, jumlah ahli sama. King Sui setenang air, menyamai strategi lawannya. Ini adalah semacam pertempuran psikologis. Kedua belah pihak berdiri di udara saling menatap, pertempuran akan meletus kapan saja. King Sui mengaktifkan Phoenix Battle Intent, Battle God Halo, Heavenly Talisman dan kekuatan lainnya. Itu hanya jelas ketika dia menggunakan jimat surgawi. Ketika dia mengaktifkan efek augmentasi lainnya, itu tidak terlalu jelas. King Sui mengeluarkan Golden Battle Halberd miliknya. Dia tidak menggunakan staf berlian karena dia bisa menggunakan efeknya hanya dengan menempatkan staf di alam abadi Valet Jade. Pada saat ini, lawannya juga mengeluarkan senjatanya. Waktu berlalu, King Sui menatap 5 lawan. Mereka menggunakan sesuatu yang menyerupai persilangan antara cakar dan pedang yang tajam, dengan ujung yang tajam meringkuk di kail. Tiba-tiba, raungan yang terdengar rendah bergema, mirip dengan serigala dan juga harimau. Serigala naga menangis. King Sui mengernyitkan alisnya. Beginilah cara Dragon Wolf Rache meningkatkan kekuatan dan moral mereka. Meskipun tidak begitu menantang, itu masih merupakan teknik khusus. King Sui menggelengkan kepalanya sedikit sebelum bayangannya melintas, saat dia meninju dengan tangan kanannya. Ledakan. Saat ini, setiap serangan biasa oleh King Sui memiliki kekuatan untuk membelah gunung dan sungai. Tuan Istana Ketiga tidak berani dengan santai memblokir serangannya. Dengan lambaian tangannya, Kepala Istana Ketiga mewujudkan dinding yang terbuat dari batu untuk bertahan melawannya. Dragon Wolves mahir dalam mengendalikan elemen air dan tanah. Bahkan dengan fisik mereka yang kuat, selain air di dasar laut, dia masih tidak memiliki cara untuk mencegah ki asalnya meledak karena dampaknya. Pertempuran meletus. Muyun Qingge, Nyonya Istana Matahari Terbenam, Jin Tua dan Mo Tua semuanya bergegas keluar pada saat yang sama. Orang yang menyerang lebih dulu memiliki keuntungan dan pada saat yang sama, lawan mereka juga menyerbu. Namun, lawan mereka bergerak maju dalam posisi yang terlihat sangat aneh. Posisi serigala naga. King Sui sudah melihatnya. Cara kerja posisi ini mirip dengan formasi. Ini mungkin semacam kekuatan warisan. Mata King Sui berkedip dengan sedikit resolusi saat dia menghancurkan Golden Battle Halberd di tangannya ke arah kepala Istana Ketiga. Serangan Paragon. King Sui sedang berjudi. Dia ingin melihat apakah dia bisa membunuh lawannya. Ini adalah teknik pembunuhan pamungkasnya dan ini adalah pertama kalinya itu dilepaskan begitu awal dalam pertempuran. Bang! Pada saat mereka bertukar pukulan, King Sui dapat melihat bahwa wajah lawannya dipenuhi dengan kepanikan, tetapi kepanikan itu masih belum mencapai tingkat teror yang sebenarnya. Pada saat kontak, King Sui merasa bahwa sebagian besar kekuatan telah hilang. Bunga pengganti kayu. Tuan Istana Ketiga menggunakan teknik pembunuhannya sendiri. Setiap hari, dia hanya bisa menggunakan satu contoh skill, bunga yang menggantikan kayu. Dia menetralkan serangan pembunuhan pamungkas dari King Sui, jadi itu secara alami merupakan teknik pertempuran yang sangat kuat. Akhir cerita ini agak sesuai dengan harapan King Sui, tetapi juga tidak. Dia memang berharap bahwa serangan Paragon ini mungkin tidak efektif, tetapi dia tidak berharap bahwa kekuatan serangannya akan dinetralisir sedemikian besar. 9 posisi dari teknik pertempuran Dewa Kuno. Tombak pertempuran emas di tangan King Sui miring dan menghantam sekali lagi ke arah kepala Istana Ketiga. Pada saat ini, rekan-rekannya juga menemukan lawan masing-masing. King Sui bertarung saat dia mengamati keributan di sekitarnya. Kekuatan Tuan Istana Ketiga adalah yang terbesar di antara mereka yang datang hari ini. Namun, ketika dua lelaki tua lainnya bertarung bersama, kekuatan mereka secara keseluruhan bahkan melebihi Tuan Istana Ketiga. Saat ini, kedua lelaki tua itu bertarung melawan Muyun Qingge dan Nyonya Istana Matahari Terbenam. Pemahaman timbal balik dari kedua wanita itu juga tidak sederhana. Meskipun tidak akan mudah bagi mereka untuk mendapatkan kemenangan, mereka juga tidak akan mudah dikalahkan. Old Jin dan Old Mo melawan dua lawan lainnya yang tersisa. Lawan mereka tidak terlihat mencolok, tapi pertahanan mereka stabil seperti gunung. King Sui menemukan bahwa kedua lawan diserang oleh serangan Old Jin dan Old Mo beberapa kali, tetapi tidak ada efek sama sekali. Secara bersamaan, meskipun serangan mereka mengenai Jin tua beberapa kali, mereka juga tidak dapat melukainya.
Old Jin berasal dari Diamond Immortal Turtle Race, jadi dia memiliki pertahanan yang sangat tinggi. Meskipun pertahanan Old Mo tidak setinggi Jin tua, sebagai duyung bersisik hitam, fisiknya termasuk yang terkuat dari ras air. Oleh karena itu, ketika keempatnya bertarung bersama, tidak akan mudah untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemenangnya. Pertempuran lain akan membutuhkan waktu yang cukup lama sebelum pihak manapun bisa mendapatkan kemenangan. Ini harus terjadi jika tidak ada hal-hal yang tidak terduga terjadi. Oleh karena itu, poin penting adalah pertempuran antara King Sui dan Kepala Istana Ketiga. Siapapun yang menang dalam pertarungan ini akan dapat bergabung dengan pertempuran lain, memenangkan semuanya satu persatu. Golden Battle Halberd milik King Sui menusuk seperti naga emas, mengincar lawannya. Pada saat yang sama, seberkas cahaya keemasan tiba-tiba melesat dengan kecepatan ekstrim. Pedang emas, perisai serigala naga, bang! Suara gemuruh memekakkan telinga bergema. King Sui menemukan bahwa penguasa istana ketiga dari istana Dragon Wolf ini sama sekali tidak sederhana. Meskipun King Sui tidak menggunakan Ki Kaisar atau seni mengejar, dia masih sangat terkejut bahwa lawan ini dapat menetralisir begitu banyak serangannya. Tanaman anggur iblis yang haus darah. Ras Dragon Wolf semuanya mahir dalam elemen ganda tanah dan air. Bumi melawan air, dan kedua elemen yang kontradiktif ini sebenarnya muncul dalam satu spesies. Terlepas dari atribut yang kontradiktif, Dragon Wolf Race dapat dengan mudah menggabungkannya. Saat King Sui bertarung, dia secara bertahap menemukan bahwa fisik ras Dragon Wolf adalah atribut bumi. Kayu melawan bumi. Tanaman merambat iblis King Sui benar-benar menakutkan. Selain efek balasan, kaki kepala istana ketiga menjadi lunak saat dia melihat tanaman merambat dan dia buru-buru menghindar saat dia memotong sosok yang menyesal. AST 1687 Jejak Dragon Wolf, pemecah kuali kapal tenggelam. Bang! Pohon anggur tebal berwarna darah melesat ke depan, memancarkan ki melahap yang kuat. Saat ini, teknik pemurnian surgawi 5 elemen adalah serangan terkuat King Sui setelah serangan Paragon. Juga, konsumsi energinya sangat sedikit karena dia baru saja menerima dorongan besar untuk energi spiritualnya. Ini membuat sensasi yang dia miliki sebelumnya, serangannya tidak cukup, benar-benar hilang. Pohon anggur iblis ditambah baju besi emas dari sebelumnya membuat kepercayaan King Sui melambung. Roaming Dragon Steps, penerbangan air Paragon. King Sui seperti ikan di air saat dia bergegas menuju kepala istana ketiga. Meskipun dia tidak dapat sepenuhnya mengukur kekuatan lawannya, pertempuran singkat ini memberi King Sui perkiraan kasar. Dia sekarang memiliki keyakinan bahwa dia akan mampu mengalahkan lawan ini. Hanya dengan kekuatan tubuhnya yang mengerikan, serangan King Sui seperti badai angin, meledak ke arah lawannya. 5 elemen teknik pemurnian surgawi ditambah 9 posisi dari teknik pertempuran dewa kuno keduanya meledak dengan kekuatan habis-habisannya. Saat ini, kepala istana ketiga sangat menderita. Sekarang, bahkan jika dia bisa berbicara, dia tidak akan memilih untuk melakukannya, karena dia sudah hampir tidak mampu mengatasi serangan King Sui. Dia tidak akan pernah menyangka kekuatan pemuda ini menjadi begitu gila. Bahkan, dia sebenarnya sangat tidak beruntung. Dia tidak mengira kekuatan King Sui akan meningkat secepat ini. Tidak perlu diragukan lagi manfaat tingkat ke-9 dari Valet Jade Immortal Realm telah diberikan kepada King Sui. Peningkatan kekuatan spiritual juga menyebabkan kekuatan serangannya meningkat beberapa kali dan sangat meningkatkan pertahanannya. Sangat jarang bagi King Sui untuk merasa begitu nyaman melawan lawan yang tangguh. Dia memiliki daya tahan yang cukup dan tidak khawatir tentang konsumsi energi. Oleh karena itu, dia pergi keluar tanpa menahan apapun, dia tidak khawatir tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melanjutkan pertempuran nanti. Saat ini, kepala istana ketiga hanya bisa bertahan. Sejak awal, mereka berdua telah bertukar lebih dari 1000 gerakan. Ketika para ahli bertarung, lebih dari 10 gerakan bisa dilakukan dalam sekejap. Faktanya, kepala istana ketiga sedang menunggu kekuatan King Sui berkurang sebelum dia melakukan serangan balik. Secara alami, dia tidak akan melewatkan beberapa peluang yang dia lihat. Berada di pertahanan membutuhkan energi yang lebih rendah dibandingkan dengan menyerang. Namun, menjadi benar-benar defensif itu berbahaya, karena seseorang akan berada dalam keadaan pasif. Juga, seseorang tidak akan pernah bisa menang kecuali dia menyerang. Tidak ada yang tahu apakah pertahanannya akan rusak oleh serangan berikutnya atau tidak. Gerakan King Sui sebenarnya sangat sederhana. Namun, dia cepat, sangat cepat. Apa yang membuat King Sui bahagia adalah bahwa kekuatan dan energi spiritualnya tampaknya telah menyatu menjadi satu. 9 sikap dan teknik pemurnian 5 elemen Divine juga tampaknya bergabung sekarang. Fusi semacam ini adalah perpaduan kekuatan dan energi spiritual.
King Sui menemukan bahwa kekuatan 9 sikap meningkat secara eksponensial dibandingkan dengan masa lalu. Jika tidak, dia tidak akan mampu menekan kepala istana ketiga ini. Di jalur bela diri, perpaduan energi dan kekuatan spiritual adalah tanda penting. Di puncak kekuasaan, jalan yang ditempuh untuk sampai ke sana tidak masalah. Semuanya mengalir kembali ke sumber yang sama. Perpaduan energi dan kekuatan spiritual adalah tanda seorang kultivator tingkat dewa. Dewa sejati dapat membalikkan langit dan bumi dengan lambaian tangan, menjatuhkan gunung dan lautan. Kekuatan yang mereka gunakan bukanlah kekuatan murni, juga bukan energi spiritual murni. Faktanya, itu adalah perpaduan lengkap dari keduanya yang memberi mereka kemampuan mereka. Transformasi King Sui sangat jelas bagi kepala istana ketiga. Saat ini, dia benar-benar ketakutan. Pemuda ini terlalu jenius. Orang harus tahu bahwa hanya dewa sejati yang mencapai perpaduan seperti itu. Selama bertahun-tahun dia hidup dan selama bertahun-tahun dia belum hidup, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mencapai prestasi seperti itu. Saat ini, kekuatan Golden Battle Halberd juga terus meningkat tanpa henti. 9 posisi dari teknik pertempuran Dewa Kuno. Saat ini, 9 sikapnya bisa dikatakan telah mencapai kesempurnaan. King Sui juga tidak tahu seberapa banyak dia telah berlatih dan menggunakan ini. Dia hanya ingat 3 kata, latihan menjadi sempurna. Ketika seseorang semakin akrab dengan sesuatu, dia akan mampu mengubah yang biasa menjadi sesuatu yang luar biasa. Itu seperti bagaimana King Sui telah berlatih teknik pedang dasar di masa lalu, sejauh mereka bisa melepaskan tingkat kekuatan yang sama dengan teknik legendaris. 9 posisi dari teknik pertempuran surgawi kuno pada awalnya adalah teknik surgawi. Ketika seseorang mencapai tingkat kesempurnaan, kekuatan yang dilepaskan secara alami akan menjadi lebih menakutkan. Sekarang, perubahan energi spiritual juga menyebabkan kekuatan tubuhnya meningkat tanpa henti. Tuan Istana Ketiga bertarung dengan gagah berani. Dia menemukan bahwa lawannya semakin kuat semakin mereka bertarung, seolah-olah kata, kelelahan, tidak ada dalam kamus King Sui. Selain itu, King Sui tampaknya tumbuh lebih kuat dan lebih kuat, sementara dia merasa semakin tidak berdaya. Dia tahu bahwa situasi seperti itu terjadi karena keadaan hati seseorang. Karena King Sui tumbuh lebih kuat, niat pertempuran Tuan Istana Ketiga benar-benar berkurang. Jika niat bertarung seseorang berkurang menjadi 0, mereka akan benar-benar selesai. Tetapi ketika menghadapi situasi tak terduga yang berubah menjadi bencana, seseorang tidak bisa tidak berkecil hati. Satu aliran, 1000 mil. Ketidakberdayaan di hatinya akan segera tumbuh menjadi pohon keputusasaan yang menjulang tinggi setelah bertunas. Tuan Istana Ketiga tahu dia tidak bisa membiarkan ini terjadi. Jika dia gagal mengendalikan situasi, dia mungkin kehilangan nyawanya. Dia mengumpulkan dirinya dan menenangkan pikirannya. Tidak peduli apa, dia harus memberikan segalanya demi kelangsungan hidup. Semuanya terjadi dalam sekejap. Jejak serigala naga. Seekor binatang iblis yang menakutkan tiba-tiba muncul, dimanifestasikan oleh kepala Istana Ketiga. Binatang iblis ini memiliki kepala naga dan tubuh serigala. Kekuatan tirani yang dipancarkannya sedingin aura pedang tajam, menyebabkan rambut seseorang berdiri. Cepat, kuat, tajam. Perasaan spiritual King Sui sangat tajam. Perasaan yang jelas muncul di benaknya, perasaan semacam ini terasa sangat mistis, tetapi dia tidak bisa sepenuhnya yakin. Memang, ketika dia menangkis pukulan ini, dia bisa merasakan serangan oleh kepala Istana Ketiga ini jauh lebih kuat dan lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Selain itu, ada aura jahat dan dingin dalam serangannya. Senjata Master Istana Ketiga berkilau dengan kilau hitam dan menusuk ke arah King Sui dengan cara berputar. Putaran penusuk naga. Gunung 9 benua. King Sui merasa sangat tidak nyaman di bawah tekanan serangan itu, dan dia langsung memanggil Gunung 9 benua untuk pertahanan. Memotong serangan surga. Golden Battle Halberd milik King Sui bersinar dengan kilau keemasan yang cemerlang. Ini adalah kombinasi dari 9 posisi dari teknik pertempuran surgawi kuno dan pedang emas. Gunung 9 benua telah dihancurkan dan King Sui hanya bisa bertarung habis-habisan. King Sui mengumpulkan semangatnya, dia tidak berani ceroboh. Setiap pertempuran adalah pengalaman yang berharga, dan ini terutama ketika bertarung melawan lawan yang begitu kuat. Bang! Apa yang tidak diharapkan King Sui adalah bahwa serangan ini benar-benar mematahkan duri naga lawannya. King Sui tercengang dan begitu juga kepala Istana Ketiga. Orang harus tahu bahwa duri naga bukanlah senjata biasa. Itu tidak akan hancur dengan mudah. King Sui merenung sejenak dan menebak bahwa itu ada hubungannya dengan kekuatan. Juga, itu pasti ada hubungannya dengan tingkat 9 posisi dari teknik pertempuran surgawi kuno. Sebelumnya,
King Sui merasa telah membuat terobosan dalam 9 sikap. Saat King Sui mulai, kepala istana ketiga sudah pulih dari keterkejutannya. Sebuah tatapan gila muncul di matanya dan sisa setengah dari duri naga itu menusuk ke arah tenggorokan King Sui. Memecahkan kuali kapal tenggelam. Ketika King Sui pulih dari keterkejutannya, dia hanya melihat duri semakin dekat ke tenggorokannya. Sebelum ini, dia sudah menggunakan Paragon Golden Armor. Bahkan untuk orang seperti dia, King Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak tegang pada saat yang mengerikan ini. AST 1688 Kematian Tuan Istana Ketiga, King Sui dan Nyonya Istana Matahari terbenam terluka. Pada saat ini, King Sui tidak berani ceroboh. Kedua matanya menatap duri naga yang patah yang menusuk. Duri patah ini memancarkan energi khusus yang terasa seperti kunci spasial. King Sui ingin menghindar, tapi dia tidak bisa melakukannya. Bukan karena kecepatan lawannya yang cepat. Itu hanya perasaan bahwa dia tidak bisa menghindari serangan itu, tidak peduli seberapa besar keinginannya. Perasaan spiritual King Sui sangat jelas. Dia tidak akan bercanda dengan hidupnya. Saat ini, dia hanya memiliki satu metode yang tersisa. Korbankan pion untuk melindungi raja. Menit kehalusan. Sudah sangat lama sejak King Sui menggunakan kehalusan menit. Sesaat sebelum duri naga menembus tenggorokannya, kekuatan tarik yang luar biasa tampaknya memandu duri ke bawah di jalan yang miring. Meskipun pertahanan King Sui menakutkan, dia tidak bisa memblokir kekuatan penetrasi dari serangan itu. Duri naga yang patah menusuk tepat ke bahunya. Lukanya sangat dalam tetapi duri naga tidak berhasil menembusnya dengan bersih. King Sui langsung merasakan aliran yang sangat dingin di seluruh tubuhnya. Itu belum berakhir. Saat ini, King Sui tiba-tiba merasakan hawa dingin yang menyerang inderanya. Ini adalah teknik elemen air pamungkas dari Master Istana Ketiga, beku padat. Pada saat ini, meskipun memiliki tubuh 9 yang, King Sui juga merasa hatinya menjadi dingin karena ketakutan. Meskipun kedinginan, King Sui masih bisa bergerak. Jika bukan karena fisiknya yang istimewa, dia mungkin sudah berubah menjadi balok es. Meskipun dia masih bisa bergerak, gerakannya menjadi jauh lebih lambat. Saat ini, dia dalam bahaya besar dan tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Seberkas cahaya keemasan melintas dari area dekat jantungnya. Tuan Istana Ketiga masih sangat senang ketika dia melihat bahwa duri naga itu berhasil menembus bahu King Sui. Dia tahu bahwa tidak banyak orang yang bisa menahan energi beku di dalamnya. Saat dia bersiap untuk menggunakan energi asalnya untuk menambah duri naga untuk menghancurkan King Sui, dia tiba-tiba merasakan sakit di otaknya. Rasa sakit ini muncul dengan sangat cepat, tetapi kepala Istana Ketiga tidak percaya bahwa tidak ada alasan untuk rasa sakit ini. Dia buru-buru mengirim ki asalnya, ingin menggunakannya untuk menyerang tubuh King Sui. Tetapi pada saat ini, ulat sutra naga emas penggigit sumsum King Sui yang ditempatkan di tubuh Tuan Istana Ketiga sudah mulai menggigit jaringan otaknya. Rasa sakit seperti itu adalah sesuatu yang tak tertahankan, tidak peduli seberapa kuat seseorang dalam kultivasi. Dengan sangat cepat, kesadaran Tuan Istana Ketiga mulai kabur. Namun, ki asalnya masih menyerang tubuh King Sui, menyebabkan lebih banyak retakan muncul di sekitar luka King Sui. Garis meridian di sekitarnya rusak, tapi untungnya lukanya tidak dekat dengan jantungnya. Jika lukanya ada di sana, semuanya akan sangat merepotkan. Meridian yang rusak adalah sesuatu yang tidak dapat disembuhkan di 9 benua. Banyak pembudidaya lumpuh karena meridian mereka rusak. Untuk melumpuhkan seorang kultivator, kerusakan pada meridian harus diberikan dengan tepat. Kerusakan pada meridian di dekat bahu pembudidaya tidak akan dapat melumpuhkan pembudidaya sama sekali. Ada banyak ahli yang kehilangan fungsi bahu, tetapi untuk kasus itu masih bisa dianggap merusak meridian mereka. Kekuatan tempur mereka akan terpengaruh. Hanya jika meridian penting di dekat jantung, istana pusat, dantian, atau otak rusak, pembudidaya akan lumpuh. Master Istana Ketiga telah meninggal. Dia meninggal dengan kematian yang sangat cepat. King Sui memiliki keyakinan besar pada kemampuan ulat sutera naga emas Maroni Bling. Dia melirik luka berdarah di bahunya, namun senyum bahagia bisa terlihat di wajahnya. Dia berada di perbatasan hidup dan mati dalam pertempuran ini. Jika dia tidak memiliki ulat sutera naga emas yang menggigit sumsum, dia tidak akan tahu bagaimana cara menghindari bencana ini. Pada saat ini, King Sui benar-benar basah oleh keringat, namun dia tidak bisa merasakan sakit di bahunya. Tubuhnya masih sangat kuat. Fisik 9 yang mampu menangkal hawa dingin di tubuhnya. Dia perlahan pulih, King Sui menggertakkan giginya dan mencabut duri yang patah dari tubuhnya saat dia batuk darah. Rasa sakit yang hebat menyebabkan tubuhnya bergetar hebat saat dia mengerang kesengsaraan. Dia mengeluarkan beberapa jarum emas untuk menyegel meridiannya,
dan menggunakan setetes air dari mata air kehidupan untuk mencuci lukanya terlebih dahulu sebelum menggunakan bubuk salep emas di atasnya. Ketika semua itu selesai, dia dengan cepat mengeluarkan beberapa perban dan membungkusnya di sekitar area yang terluka. Semua ini terjadi dalam rentang satu tarikan napas. King Sui tidak berani menunda terlalu lama. Pertempuran belum berakhir tetapi kematian Tuan Istana Ketiga menyebabkan kekacauan meletus dari para ahli di bawahnya. Kematian seorang ahli tertinggi dapat menyebabkan situasi berubah secara tiba-tiba. Nyonya Istana Matahari Terbenam mengambil kesempatan ini dan meluncurkan teknik pembunuhan yang pasti, mematahkan lengan salah satu lelaki tua itu. Lawannya terganggu sejenak karena kematian Tuan Istana Ketiga. Dengan semangat yang luar biasa, seseorang bisa menaklukkan gunung dan sungai. Lokasi ini dianggap sebagai wilayah mereka, sedangkan Istana Dragon Wolf Puncak Timur harus melakukan perjalanan sejauh ini. Tak terelakkan aura dan moral mereka akan sedikit melemah. King Sui awalnya berpikir bahwa dia masih perlu bertindak. Dia tidak menyangka kematian Tuan Istana Ketiga akan langsung menyebabkan situasi pertempuran berubah. Orang-orang ini semua adalah ahli tertinggi dan seharusnya menyempurnakan keadaan hati mereka. Namun, manusia semua seperti ini. Orang yang tidak gentar menghadapi kematian sangat jarang, sangat-sangat langka. Orang tua yang tersisa tiba-tiba mengeksekusi teknik yang menyebabkan sosoknya menjadi pingsan. Duri naga di tangannya berubah menjadi warna gelap berminyak saat dia menikam ke arah Nyonya Istana Matahari Terbenam. Merek kehidupan, serangan mengejar jiwa. Wajah Muyun Qingge berubah. Pada saat ini, King Sui dengan cepat bergegas tetapi karena jaraknya, dia tidak bisa berada di sana tepat waktu. Muyun Qingge lebih dekat dan dia siap untuk hal seperti ini terjadi lebih awal. Dia mengirimkan ledakan energi yang menggeser Nyonya Istana Matahari Terbenam. Ini membuat Nyonya Istana mampu menghindari serangan ke jantung, tetapi perutnya tertusuk. Baru saat itulah King Sui tiba. Golden Battle Halberd menabrak tanpa ampun ke tubuh lelaki tua itu. King Sui bisa bertarung secara merata melawan Tuan Istana Ketiga, tetapi jelas bahwa musuh yang tersisa ini tidak setingkat dengannya. Orang tua itu secara alami pingsan di bawah kekuatan serangan itu dan mati. Orang tua yang tersisa hanya memiliki satu lengan yang tersisa. Saat ini, kedua belah pihak sudah dalam keadaan di mana salah satu tidak akan menyerah sampai yang lain mati. Dia tidak memohon belas kasihan karena dia tahu itu tidak berguna. Jika dia melakukannya, ini bukan pertempuran hidup dan mati. King Sui menangkap Nyonya Istana. Luka di perutnya sangat dalam dan dia tidak berani gegabah. Dia buru-buru mengeluarkan jarum emasnya untuk menutup meridian dan pembuluh darah di sekitar luka untuk menghentikan aliran darah. Menatap wajah cantik Nyonya Istana, wajahnya pucat pasi. Muyun Qingge benar-benar marah. Dia habis-habisan melawan lelaki tua yang tersisa, dan karena amarahnya, kekuatan serangannya meningkat tajam. Kemarahannya menyebabkan darahnya tersulut, memberinya lebih banyak kekuatan. Ini terutama berlaku bagi mereka yang memiliki garis keturunan unik. Cedera yang diderita Nyonya Istana Matahari Terbenam sangat serius. Saat ini, King Sui sedang merawatnya. King Sui mahir dalam seni medis dan memeluknya. Nyonya Istana juga memegangnya dengan sangat erat, seolah-olah dia takut King Sui akan meninggalkannya. Apakah aku akan segera mati? Nyonya Istana merasa kekuatan hidupnya menghilang setelah terkena senjata unik itu. Tempat cederanya berada di dekat dantiannya, dan itu tidak diragukan lagi sangat serius. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, dia kemungkinan besar akan menjadi cacat di masa depan. Dengan saya di sini, tidak akan ada yang salah. Percaya padaku. King Sui berbicara dengan pasti. Aku percaya kamu. Aku selalu mempercayaimu. Aku baik-baik saja, turunkan aku dan bantu mereka. Saya tidak ingin bawahan saya terluka. Nyonya Istana menopang dirinya dan berdiri di sana dengan teguh, didukung oleh kekuatan jiwanya. AST 1689 Tuan Istana Agung, Tangan Suci 9 Yin. Mengingat lukanya saat ini, dia bahkan tidak bisa berdiri sendiri. King Sui secara alami tidak akan menurunkannya. Dia hanya menggendongnya tanpa mempedulikan protesnya. Dengarkan aku. Tidak ada yang akan terjadi pada mereka. King Sui dapat melihat bahwa lawan mereka pada dasarnya tidak memiliki kesempatan lagi untuk mengklaim kemenangan. Tapi sekarang, karena cedera Nyonya Istana Matahari Terbenam, King Sui langsung menggunakan Ki Kaisar. Ini bisa meningkatkan peluang pihak mereka mendapatkan kemenangan. Suara kasar King Sui menyebabkan hati Nyonya Istana dipenuhi dengan arus kehangatan. Saat ini, dia terluka. Tetapi dia merasa bahwa ini adalah momen yang paling diberkati. Bahkan, dia ingin momen ini berlanjut selamanya. Dia tahu bahwa dia berada di titik tidak bisa kembali, jatuh cinta dengan pria yang tidak mencintainya. Dia tidak mengeluh.
Dia sangat kuat dan sudah menyatakan perasaannya. Namun, dia adalah wanita yang sangat bangga dengan martabat. Dia tidak akan berpegang teguh pada seseorang hanya karena tidak ada artinya melakukan itu. Tapi dia selalu dipenuhi dengan kepahitan, kepahitan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Sekarang, ketika dia mendengar kata-kata bujukan King Sui, hatinya terasa sangat hangat karena King Sui adalah pria yang dia cintai. Dia dengan lembut berbaring di pelukannya tanpa bantahan saat hatinya tumbuh lebih kuat. Pada saat ini, King Sui tidak memiliki pikiran lain di benaknya. Dia memeluk kecantikan seperti batu giok, tetapi terlalu sulit untuk mencapai keadaan di mana tidak ada gangguan di hatinya. Bukan karena King Sui tidak menyukainya. Siapa yang tidak suka dengan wanita cantik? Hanya saja King Sui punya alasan lain sendiri. Pertempuran berlanjut. King Sui menggendongnya dan berjalan pergi. Saat ini, dia tidak menggunakan tangannya. Dia hanya perlu menggunakan Ki Kaisar, seni mengejar, 9 hukum istana dan energi roh untuk mengendalikan medan perang dengan mudah. Perubahan besar yang tiba-tiba menyebabkan pertempuran berakhir dengan cepat. Sebenarnya, biasanya tidak mungkin bagi para ahli yang kuat untuk bertarung selama sehari penuh. Ketika para ahli bertarung satu sama lain, kemenangan dan kekalahan dapat ditentukan dalam rentang satu nafas. Inilah mengapa medan perang mengalami perubahan seketika. Secara alami, ada juga pengecualian. Ketika dua lawan yang seimbang bertarung dan semua faktor lainnya tetap netral, pertarungan mungkin memakan waktu yang sangat lama. Tapi setiap orang pasti memiliki ultimate art dan teknik sure kill yang berbeda, jadi akan selalu ada perubahan di medan perang tergantung pada keputusan mereka yang bertarung. Muyun Qingge tidak terluka dan begitu pula Old Mo maupun Old Jin. King Sui menemukan bahwa meskipun luka-lukanya sekarang tidak dapat sembuh secara instan, dia hanya membutuhkan satu malam istirahat, karena tubuhnya secara otomatis mengaktifkan mode pemulihannya. Alam abadi Valet Jade telah mencapai tingkat ke-9, dan efek pelebaran waktu lebih dari 2 kali lipat dari tingkat sebelumnya. Fakta bahwa dia hanya bisa masuk ke sana selama 6 jam per hari masih belum berubah, tetapi jumlah waktu yang bisa dia habiskan di dalamnya telah meningkat pesat. Dalam kondisi seperti itu, selain tingkat pemulihan King Sui yang kuat, dia secara alami akan mampu menyembuhkan sebagian besar luka dalam rentang satu malam. Pada saat ini, Ye Jiange berdiri di sisinya, menatap nyonya istana dengan prihatin saat dia berbicara, King Sui, apakah kakak perempuan King Cheng akan baik-baik saja? Jangan khawatir, tidak ada hal buruk yang akan terjadi. King Sui sangat yakin akan hal ini. Saat ini, nyonya istana sudah dalam keadaan setengah linglung. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa King Sui saat ini sedang memeluk kecantikan. Bagaimanapun, wajah wanita ini pucat pasi, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. King Sui, bisakah kamu membawa kakak perempuan King Cheng kembali untuk mengobati lukanya terlebih dahulu? Serahkan barang-barang di sini kepada kami. Muyun Qingge kembali dan mendesak King Sui. Pertempuran di sini sudah bisa dianggap selesai. Pada dasarnya tidak ada lagi bahaya. King Sui berpikir sejenak sambil mengangguk. Saat ini, dia hanya bisa melakukan apa yang dia bisa untuk membantu luka nyonya istana matahari terbenam. Oleh karena itu, King Sui, Ye Jiange dan nyonya istana berangkat lebih dulu. Cedera yang diderita nyonya istana ada di perutnya. Itu adalah luka yang sangat serius. Jika King Sui tidak hadir, nyonya istana pasti akan menjadi cacat hari ini. Bagi seorang kultivator bela diri, ini terlalu kejam, terutama bagi orang-orang di tingkat dewa. Keadaan hati King Sui sedikit tidak baik. Dia tahu bahwa wanita ini jatuh cinta padanya dan jika dia memiliki perasaan untuknya, dia kemungkinan besar tidak akan menolaknya. Setelah operasi awal selesai, King Sui memasuki alam abadi Valet Jade-nya dan mengeluarkan beberapa herbal, bersiap untuk meramu obat saat dia berjalan keluar dari ruangan. Saat ini, nyonya istana telah tertidur. Sebelum ini, dia dalam keadaan setengah tidur, setengah terjaga, mengetahui King Sui merawat luka-lukanya. Bayangan pria ini semakin jelas di hatinya. Ini sudah yang kedua kalinya. Bayangannya tampaknya telah dicap ke dalam benaknya. Dia akhirnya kehilangan kesadaran dan tertidur meskipun begitu banyak pikiran, dengan jejak kompleksitas di hatinya. Saat King Sui berjalan keluar, Ye Jiange sedang menunggunya di luar. Dia bertanya dengan prihatin ketika dia melihatnya, bagaimana kabar saudari King Cheng? Tidak masalah. Dia hanya butuh waktu untuk pulih. Dia sedang tidur. King Sui tersenyum. Setelah mendengar bahwa nyonya istana matahari terbenam sudah tertidur, Ye Jiange juga menghapus pikirannya untuk menemuinya. Mendesah dengan suara ringan, kali ini, meskipun kita menang, ini hanyalah permulaan. Saya sangat khawatir dengan kondisi saya saat ini. King Sui tahu bahwa Ye Jiange mengacu pada masalah Kaannya.
Saat ini, hanya sekitar 1 bulan ditambah sedikit lebih banyak waktu. Meskipun itu tidak akan mempengaruhi apapun bahkan jika dia bertarung, King Sui tidak akan pernah membiarkan dia berpartisipasi dalam pertempuran. Dia bisa merasakan kehidupan yang berharga di dalam rahim Yi Jiange. Saat ini, hati King Sui agak berat. Tapi untungnya, dia merasa bisa menangani hal-hal yang akan datang. Kekuatan Istana Dragon Wolf Puncak Timur benar-benar tidak buruk. Ini juga membuat King Sui semakin ingin tahu tentang wilayah samudera lainnya, kedalaman benua Haohan, dan domain Laut Bintang 9 benua. Sepertinya dunia ini benar-benar sangat berbahaya. Begitu dia masuk, dia tidak akan memiliki kebebasan untuk bertindak secara mandiri lagi dan hanya bisa menggertakkan giginya saat dia terus menyusuri jalan setapak. Dia tidak akan bisa mundur, dan bagaimanapun, bahkan jika dia ingin mundur, tidak akan ada jalan baginya untuk melakukannya. Tidak perlu khawatir denganku di sini. Bahkan jika penguasa istana ketiga ini tidak dapat dianggap sebagai salah satu kekuatan puncak istana Serigala Naga Puncak Timur, dia harus berada di antara peringkat atas. Mereka juga tidak menginginkan pertempuran pemusnahan habis-habisan dengan kita. Paling tidak, mereka tidak akan memicu pertempuran seperti itu dalam jangka pendek. King Sui memegang tangannya dengan erat dan berbicara dengan nada yang terdengar ringan. Tuan Istana Ketiga mungkin sangat kuat, tetapi dia hanya berada di peringkat 5 besar di Istana Serigala Naga Puncak Timur. Paling-paling, dia hanya bisa dianggap tanda pagar 5. Tuan Istana Besar adalah yang terkuat, dan dia adalah seorang wanita yang telah mengembangkan tangan suci 9 yin. Tangan suci 9 yin, King Sui menyatakan dengan bingung. Dikatakan bahwa dia memiliki fisik yin tertinggi dan kultivasi yang sangat kuat. Hal utama adalah bahwa tidak peduli pria atau wanita, tidak ada yang akan mampu menahan energi yin yang kuat itu. Dia bisa menggunakan energinya untuk meluncurkan serangan tanpa bentuk. Yi Jiange berbicara dengan nada khawatir. Ketika dia mendengar ini, King Sui merasa tidak terlalu khawatir. Fisik yin tertinggi bukanlah ancaman baginya, karena dia memiliki fisik yang tertinggi. Pada tingkat tertentu, keduanya harus setara. Adapun siapa yang lebih kuat, itu harus bergantung pada tingkat kultivasi individu. Jika pihak lain mahir dalam serangan tipe energi roh, King Sui merasa bahwa dia pasti akan mampu bertahan melawan itu. Lagi pula, dia memiliki sekitar 70% kekebalan dalam hal serangan energi roh. Bahkan tubuh berdagingnya mampu menahan kerusakan besar. Ini adalah sumber kepercayaan terbesar King Sui. B. AST 1690 wanita bermasalah. Hal-hal di sini secara bertahap menetap. King Sui awalnya berasumsi bahwa Istana Dragon Wolf Puncak Timur akan segera menemukan jalan mereka. Yang mengejutkannya adalah meskipun setengah bulan telah berlalu, tidak ada tanda-tanda keributan. Ini membuatnya agak terkejut. Bagaimanapun, kepala istana ketiga meninggal di sini. Jika dia berasumsi bahwa lawannya takut karena kekuatan yang dia tunjukkan, itu akan menjadi agak konyol. Tapi sekarang, King Sui juga benar-benar tidak ingin pergi dan memusuhi Istana Dragon Wolf Puncak Timur. Jika ini di masa lalu, King Sui pasti akan memburu mereka di sarang mereka. Tetapi saat ini, dia menemukan bahwa kekuatannya masih belum cukup untuk berhasil dalam setiap upaya. Meskipun tidak diragukan lagi dia sangat kuat, dan tidak banyak yang bisa mengalahkannya dalam situasi 1 lawan 1, itu tidak berarti dia tidak terkalahkan. Selain itu, ada terlalu banyak orang yang dekat dengannya. Pasti ada beberapa musuh yang akan tunduk pada metode apapun untuk menghadapinya. Setelah masalah ini, banyak kekuatan di sekitarnya sangat menghormati Istana Matahari Terbenam. Sebelum ini, Istana Raja Naga Laut Utara adalah kekuatan terkuat di sini, dan semua orang juga mengikuti mereka secara membabi buta, menjadikan mereka sebagai satu-satunya pemandu mereka. Sekarang Istana Matahari Terbenam menggantikan Istana Raja Naga Laut Utara sebagai kekuatan utama. Ada banyak orang yang datang untuk menyatakan tekad mereka untuk berdiri bersama mereka selama periode waktu ini. Sehubungan dengan ini, King Sui tidak merasakan apa-apa. Dia memikirkan apa yang dilakukan orang-orang ini ketika Istana Raja Naga Laut Utara ditaklukkan. Karena mereka bisa melakukan ini pada kekuatan pemimpin yang jatuh, apakah mereka akan melakukan hal yang sama di masa depan ke Istana Raja Laut Matahari Terbenam jika itu juga jatuh? Berbagi musibah, kata-kata ini mudah diucapkan, tetapi tidak semudah itu dilakukan. Itu terlalu berharga. Hanya pada saat malapetaka perasaan seseorang yang sebenarnya akan muncul. Ada juga kalimat, seseorang yang bermoral tinggi tidak mengingat, memaafkan, dan melupakan pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang bermoral rendah. Nyonya Istana Matahari Terbenam tidak begitu sopan kepada mereka yang datang untuk menyatakan tekad mereka untuk berdiri bersama, tetapi dia juga tidak melakukan apapun untuk dengan sengaja mempersulit mereka.
Ini adalah fenomena sosial yang normal. Saat ini, yang perlu dilakukan adalah membiarkan Istana Raja Laut Matahari Terbenam terus tumbuh lebih kuat. Jika tidak, mereka mungkin berakhir seperti Istana Raja Naga Laut Utara. Pemenang adalah Raja, karena itu semua yang bertahan hidup dari yang terkuat. Tidak akan ada simpati di antara para pembudidaya di dunia yang berorientasi pada kekuatan ini. Berbelas kasih kepada musuh seseorang sama dengan kejam terhadap diri sendiri. Terkadang, hal-hal akan menjadi seperti ini karena sedikit demi sedikit akumulasi dari pengalaman masa lalu seseorang. Ini adalah semacam aturan. Tanpa kekuatan untuk mengubahnya, seseorang hanya bisa mengikuti. Dengan sangat cepat, sebagian besar kekuatan kecil dan besar di wilayah ini semuanya memutuskan untuk berdiri dengan Istana Raja Laut Matahari Terbenam. Ini juga semacam aturan. Mereka membutuhkan perlindungan, sementara Istana Raja Laut Matahari Terbenam membutuhkan orang-orang ini untuk ekspansi. Ada kekuatan dalam jumlah. Apapun yang terjadi, seseorang tidak dapat mengabaikan kekompakan dan energi yang terkumpul yang berasal dari jiwa ketika begitu banyak orang berkumpul untuk tujuan yang sama. Kekuatan seperti itu mirip dengan kekuatan iman. Itu tidak berbentuk tetapi tidak diragukan lagi ada. Mereka yang berdiri di puncak, baik dari wilayah kecil atau benua, akan menerima rasa hormat dan bahkan kepercayaan banyak orang. Ini adalah kekuatan iman. Tanpa sadar, 1 bulan lagi berlalu. Saat ini, Ye Jiange sekitar 3 bulan, meskipun belum ada yang tahu apapun dari permukaan. Tidak ada keributan dari Istana Dragon Wolf Puncak Timur, tetapi itu tidak berarti bahwa King Sui tidak akan mengambil inisiatif untuk melakukan sesuatu. Cedera yang diderita Nyonya Istana Matahari Terbenam sudah sepenuhnya sembuh. Kekuatannya tidak terpengaruh dan bahkan tampak lebih tinggi dari sebelumnya untuk beberapa alasan. Ini mungkin karena dia dihidupkan kembali setelah dia hampir mati, memicu semua keinginan dan semangat juangnya. Dia tampak tidak berbeda dari masa lalu, dan berperilaku sangat alami ketika berinteraksi dengan King Sui. Dia tampak jauh lebih santai sekarang, mampu melihat masa lalu, tetapi semua orang bisa mengatakan emosi yang dia miliki untuk King Sui. Jika dihitung, King Sui sudah menyelamatkannya 2 kali. Seorang pria yang dicintainya muncul 2 kali di situasi paling berbahaya dan menyelamatkannya. Bagaimana mungkin emosi yang dia miliki untuknya tidak diperdalam? Selama dia masih bisa melihatnya seperti ini, bahkan jika dia tidak bisa menjadi wanitanya, itu juga semacam kebahagiaan. Emosinya sangat aneh. Tidak perlu menjadi suami dan istri juga tidak perlu memiliki hubungan intim. Namun, manusia yang benar-benar bisa tenang dan melihat masa lalu adalah kelangkaan. Bagaimanapun, manusia memiliki 6 keinginan dan 7 emosi dan manusia terkadang tidak dapat ditekan. Semakin mereka mencoba untuk menekannya, semakin mudah itu akan meletus. King Sui secara alami bisa melihat ini. Dia tahu wanita ini sangat cerdas dan dewasa. Dikatakan bahwa pria adalah makhluk yang berpikir menggunakan kepala kecil mereka. Jika dia tidak memiliki Ye Jiange di sini, dia benar-benar tidak tahu apakah dia bisa menahan kecantikan Nyonya Istana. Dalam kehidupan masa lalunya, baik untuk pria atau wanita, selalu lebih mudah bagi pihak ketiga untuk muncul ketika hubungan itu adalah hubungan jarak jauh. Kejadian seperti itu telah terjadi begitu banyak sehingga pada dasarnya tidak terhitung. Semua wanita pada akhirnya akan jatuh pada kegigihan pria. Seorang wanita cantik akan menikmati semua jenis teknik merayu yang berbeda yang dimiliki pria dan untuk pria, mereka akan memikirkan banyak sekali metode sampai salah satunya berhasil. Pria tidak bisa menahan godaan wanita. King Sui merasa bahwa dia telah melakukannya dengan cukup baik dalam aspek ini tetapi ketika dia memikirkan kembali, dia sebenarnya telah menjadi mangsa godaan pada beberapa kesempatan. Ye Jiange tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak cocok untuk berkomentar banyak tentang metode ini. Dia sangat memahami pria di hadapannya ini. Dia memiliki banyak wanita tetapi dia benar-benar mencintai setiap haremnya dengan sepenuh hati. Jika hal-hal antara dia dan Nyonya Istana benar-benar mencapai sejauh itu, dia sendiri tidak akan pernah membiarkannya pergi. Saat ini, dia tidak menerimanya, dan meskipun mungkin ada alasan lain, alasan utamanya adalah bahwa cintanya padanya belum mencapai tingkat pengabdian yang lengkap dan total. Muyun Qingge selalu memiliki ekspresi tenang di wajahnya, yang membuatnya sangat mirip dengan Ye Jiange. Sungguh, burung-burung berbulu berkumpul bersama. King Sui berani menebak bahwa tidak peduli apakah wanita ini mencintainya atau tidak, dia tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk mengakuinya. King Sui menggelengkan kepalanya dan memikirkan semua hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Manusia adalah makhluk emosi dan hidup di dunia ini secara alami akan menyebabkan seseorang mengalami persahabatan, kekerabatan, cinta, dan semua emosi lainnya.
Memang benar bahwa interaksi terus-menerus akan menyebabkan perasaan berkembang. Ini adalah sesuatu yang rentan terhadap pria dan wanita. Secara alami, perasaan yang ditimbulkan selama interaksi yang sering antara pria merujuk pada teman yang begitu dekat sehingga mereka seperti saudara. Ini juga perbedaan antara manusia dan binatang iblis. Manusia memiliki terlalu banyak emosi yang penuh warna. Apa yang Anda pikirkan? Biar ku tebak. Ye Jiange tersenyum padanya. Oke, coba tebak. King Sui tertawa. Saat ini, banyak waktu telah berlalu tetapi masih belum ada pergolakan dari Istana Dragon Wolf Puncak Timur. Di permukaan, sepertinya Istana Raja Laut Matahari Terbenam sudah santai. Kurasa kau pasti merindukan rumah, kan? Mata Ye Jiange berkilauan dengan semacam keindahan transenden, begitu indah sehingga bisa membuat pria terengah-engah. Dia saat ini tersenyum manis saat berbicara dengan King Sui. King Sui tahu bahwa Ye Jiange melakukan ini dengan sengaja. Setiap kali seseorang memikirkan sesuatu, seseorang dapat mengetahui petunjuk dari matanya. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum, aku baik-baik saja. Anda tidak perlu berpikir terlalu banyak. Kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Ye Jiange juga tertawa ketika dia menambahkan dengan nada menggoda, apakah kamu merindukan saudari King Cheng? Saya tidak akan keberatan dengan ini. Petik 2. King Sui terdiam. Dia menatap Ye Jiange yang tampak serius dan menggelengkan kepalanya, apakah kalian para wanita hanya memikirkan hal-hal seperti itu? Bukankah kita baru saja melakukannya tadi malam? Bukankah aku sudah mengatakan bahwa wanita berada pada puncaknya selama periode ini? Apakah kamu meminta pemukulan? Ye Jiange buru-buru mengangkat tangannya dan menutupi tangan King Sui saat ekspresi malu muncul di wajahnya. AST 1691 Gunung Puncak Timur, bertemu dengan Master Istana Agung. Ye Jiange tidak memiliki kulit setebal itu. Meskipun dia dan King Sui sudah menjadi suami dan istri, dia masih tidak bisa menahan pembicaraan kotor King Sui. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia selalu menjadi orang yang paling pengertian, dan dia juga sangat jelas tentang perasaan Nyonya Istana terhadap King Sui. Mungkin tidak masalah di hatinya jika King Sui memiliki satu wanita lagi. Di matanya, Nyonya Istana Matahari Terbenam bukanlah orang luar. Faktanya, King Sui sudah tahu. Jika tidak, dia tidak akan bertanya apakah dia keberatan jika ada wanita lain di sekitarnya. Namun, dia masih bisa memahami pikiran sebenarnya di hati mereka. Tapi dia juga tahu bahwa Ye Jiange terlalu baik hati. King Sui memeluknya saat mereka duduk di kursi malas. Hari ini adalah hari yang cerah dan berangin dan meskipun dingin dan panas tidak dapat mempengaruhi mereka, cuaca yang baik masih dapat mempengaruhi suasana hati mereka. Sama seperti sekarang, King Sui merasa bahwa dia dalam keadaan senang. Dia memiliki kecantikan dalam pelukan dan kekuatannya yang sudah bisa dianggap sangat menakutkan, bahkan jika itu tidak bisa mendominasi segalanya. Manusia harus mempelajari konsep kepuasan adalah kebahagiaan. Anak kecil, kamu harus patuh di masa depan. King Sui dengan lembut mengusap rahim Ye Jiange sambil tersenyum. Ye Jiange juga memiliki senyum yang diberkati di wajahnya. Baru 3 bulan, bagaimana bayi kami bisa mendengarmu? Menatap ekspresi Ye Jiange saat ini, King Sui merasa sangat puas di hatinya. Kepuasan tersebut bahkan melebihi kepuasan yang ia rasakan saat menerobos ke tingkat kultivasi selanjutnya. Saya dipenuhi dengan antisipasi untuk kelahiran bayi kami, Ye Jiange berbicara dengan suara ringan. Saat ini, ada kelembutan yang tak terlukiskan di wajahnya. Bahkan King Sui merasa agak cemburu saat melihat itu. Penampilan seperti apa yang ada di matamu, mengapa itu tampak begitu pahit? Ye Jiange tertawa. King Sui tersenyum pahit, bayi kami bahkan belum lahir, tetapi kamu sudah memperlakukannya dengan begitu banyak cinta. Ketika akhirnya lahir, apakah dia akan melebihi tempatku di hatimu? Ye Jiange langsung memukul kepalanya dengan tinju mungilnya, kamu harus belajar menjadi lebih pantas. Memang benar bahwa King Sui tidak berani pergi dari sini. Dia tahu ancaman yang diwakili Istana Dragon Wolf dan Ye Jiange juga masih. Karenanya, dia hanya bisa terus menunggu di sini. Dia tidak merasa menunggu di sini membosankan, dan dia sudah merencanakan semuanya. Dengan Ye Jiange di sini, hari-hari berlalu dengan cara yang menyenangkan, dan dia tidak keberatan sama sekali. Masih belum ada tanda-tanda tindakan dari Istana Dragon Wolf Puncak Timur. Ini membuat King Sui merasa ada sesuatu yang aneh sedang terjadi. Istana Matahari Terbenam memang mengirim beberapa informan untuk mengumpulkan info mengenai Istana Dragon Wolf dan berita yang mereka peroleh menyebabkan King Sui merasa agak terkejut. Ada perebutan kekuasaan yang intens dalam hierarki internal Istana Dragon Wolf. Tidak ada harmoni antara Grand Palace Master dan Second Palace Master. Di permukaan,
Istana Dragon Wolf mungkin tampak bersatu tetapi ada serpihan di dalamnya, menghasilkan dua faksi. Kepala istana ketiga yang meninggal adalah milik kekuatan kepala istana kedua. King Sui ingat bahwa mereka telah mengatakan bahwa Grand Palace Master adalah seseorang dengan fisik yin yang ekstrim. Untuk berpikir ada konflik internal di sana. Awalnya, dia mengira istana Dragon Wolf Puncak Timur dikelola oleh saudara kandung, tetapi sekarang, tampaknya struktur mereka agak seperti istana matahari terbenam. Hanya saja hubungan mereka tidak sekokoh dibandingkan. 2 bulan kemudian, di luar dugaannya, King Sui benar-benar menerima kartu undangan. Kartu undangan ini datang dari Grand Palace Master dari Eastern Peak Dragon Wolf Palace, mengundangnya ke istana untuk rapat. Kartu undangan tidak menyebutkan agenda pertemuan, dan tempat pertemuan ditetapkan di titik puncak Gunung Puncak Timur. King Sui merasa agak ingin tahu tentang ini. Sudah lebih dari 5 bulan sejak pertempurannya dengan Master Istana ketiga. Saat ini, sedikit tonjolan sudah terlihat pada sosok Ye Jiange, tetapi ukurannya tidak sebesar wanita di dunia sebelumnya. Ketiga wanita itu semua menatap King Sui, menunggu keputusannya. Mereka sudah melihat isi undangan dan tahu bahwa King Sui diundang oleh Grand Palace Master dari Eastern Peak Dragon Wolf Palace. Saya mendengar bahwa Grand Master dari Istana Dragon Wolf Puncak Timur adalah kecantikan tertinggi. Muyun Qingge tertawa. Kalau begitu, Qingge, apakah menurutmu pelindung hebat kita, Tuan King, akan pergi dan menemuinya? Nyonya Istana Matahari Terbenam juga tersenyum. King Sui tahu bahwa kedua wanita ini menggodanya. Dia menggelengkan kepalanya sedikit sambil tersenyum dan melirik Ye Jiange. Ada 3 wanita di sini, tetapi Ye Jiange adalah wanitanya. Saat ini, dia hanya ingin mendengar pendapatnya. Aku akan mendukungmu, tetapi apapun yang kamu lakukan, harap ingat untuk menjaga keselamatanmu sendiri. Ye Jiange tidak akan pernah ikut campur dalam keinginan King Sui. Cinta antara suami dan istri benar-benar dalam, sedemikian rupa sehingga menimbulkan kecemburuan pada orang lain. 2 wanita lainnya saling tersenyum, tetapi mereka juga tidak mengatakan apa-apa. Mereka tidak menghalangi King Sui, dan mereka tidak dapat melakukannya bahkan jika mereka menginginkannya juga. King Sui akhirnya memutuskan untuk menuju puncak Gunung Puncak Timur untuk bertemu dengan Grand Palace Master. Dia ingin melihat bagaimana konflik antara Istana Dragon Wolf Puncak Timur dan Istana Raja Laut Matahari Terbenam akan diselesaikan. Itu bukan ide yang baik untuk menyeret hal-hal juga. Harus ada resolusi cepat atau lambat. Ini juga bukan ide yang buruk dan dari sudut pandang tertentu, itu berarti pihak lain tidak bisa lagi bertahan. Waktu yang ditentukan adalah besok siang. King Sui berangkat pagi-pagi sekali, dan meskipun gerakannya tidak secepat itu dan jarak ke Gunung Puncak Timur cukup jauh, King Sui masih punya cukup waktu untuk tiba. Gunung Puncak Timur. Ini adalah pegunungan raksasa di dalam domain laut dan juga merupakan pegunungan yang telah dibagi oleh Istana Raja Naga Laut Utara. Pada saat yang sama, pegunungan ini juga mewakili kekuatan Istana Dragon Wolf Puncak Timur, Gunung Puncak Timur dan Istana Raja Naga Laut Utara. Istana Raja Laut Matahari Terbenam juga memiliki otoritas di sini. Namun, karena lokasi Istana Raja Naga Laut Utara tidak terlalu jauh dari Gunung Puncak Timur, area di sebelah barat sebagian besar berada di bawah kendali mereka. Lingkungan domain lautan lebih baik daripada domain daratan benua. Ini adalah dunia yang sepenuhnya menggulingkan pemahaman King Sui. Misalnya, ketika di dalam air, baru sekarang dia tahu arti ikan di dalam air. Itu seperti bagaimana burung di udara tidak bisa merasakan udara. Saat ini, ketika dia berada di dalam air, dia tidak bisa merasakannya sama sekali, sepenuhnya dalam elemennya. Semua manfaat ini dibawa oleh teknik Paragon Water Flight. King Sui menatap pegunungan yang tak terbatas dan terus-menerus. Naik turunnya setiap gunung memunculkan keagungan gunung dengan sangat detail tanpa menahan diri. Tempat dia berdiri sangat bagus di puncak gunung. Menatap ke depan, perasaan berdiri di puncak gunung terasa luar biasa. Dalam kehidupan masa lalunya, King Sui tidak memiliki pengalaman menaklukkan gunung dan tidak ada gunung setinggi ini di dunia sebelumnya. Gunung tertinggi pada saat itu memiliki ketinggian sekitar 8.000 meter dan secara alami kekurangan oksigen setinggi itu, menjadikannya aktivitas yang tidak cocok untuk orang-orang dengan fisik yang lebih lemah. Gunung setinggi 8.000 meter di dunia sebelumnya bahkan tidak bisa dianggap sebagai gunung yang tinggi di sini. Gunung Puncak Timur saja lebih dari beberapa puluh ribu meter, ketinggian yang tak terbayangkan jika ditempatkan dalam perspektif dunianya yang tembus pandang. Namun, saat King Sui berdiri di sana, dia tidak merasakan kekurangan oksigen. Dia merasa udara tumbuh lebih jernih dan energi spiritual tumbuh lebih kuat. Ada lebih banyak energi spiritual di puncak gunung dan juga di dalam air. Ini adalah pegunungan di domain laut.
Tiba-tiba, King Sui merasakan fluktuasi. Dia menoleh dan melihat sesosok muncul tidak jauh darinya. Sosok ini memancarkan keanggunan yang luar biasa dan berdiri di sana, merenungkannya dengan serius. Namun, dilihat dari auranya, King Sui tahu dia tidak tenang sama sekali. AST 1692 Grand Palace Master adalah King Hanyai. Dia perlahan berjalan menuju King Sui. Sosoknya sangat memikat dengan semua lekuk di tempat yang tepat. Kontur tubuhnya sangat indah dan sepasang kakinya yang seputih salju seperti kaki seorang gadis abadi yang berjalan di dunia, memancarkan pesona yang dapat menggugah jiwa orang-orang yang melihatnya. Rambut panjangnya menutupi bahunya, dan matanya yang berbunga-bunga, hidung lurus, dan mulutnya yang seperti buah ceri benar-benar membuatnya menjadi objek kecantikan yang akan memukau banyak orang. King Hanyai. Pada saat ini, King Sui benar-benar terpana. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa Master Istana Agung benar-benar adalah dia. Wanita ini memiliki fisik 9 yin dan baru sekarang dia menyadari bahwa dia tidak pernah melupakannya. King Sui ingat bahwa beberapa waktu lalu, dia masih memikirkannya, tetapi tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia membayangkan bahwa bahkan tanpa kembali ke benua Green Cloud, dia akan bertemu dengannya lagi di sini. Meskipun dia masih belum bisa 100% yakin bahwa dia adalah Master Istana Agung dari Istana Dragon Wolf Puncak Timur, dia merasa sangat percaya diri dengan tebakannya. Terakhir kali dia melihatnya sudah puluhan tahun yang lalu, kira-kira 30 tahun jika dia mengingatnya dengan benar. Tahun-tahun berlalu tidak menunjukkan tanda-tanda di wajahnya yang cantik tetapi dia sekarang memiliki kecantikan yang lebih dewasa dibandingkan dengan masa lalu, dan sikapnya bahkan lebih memesona. Pesonanya sama sekali tidak kalah dengan Huoyun Liuli. Huoyun Liuli memiliki pesona seorang wanita kecil, tetapi pesona King hanya condong ke sisi yang mengesankan. Gadis biasa tidak akan bisa dibandingkan dengannya. Setelah melihatnya, King Sui memikirkan kembali, adegan akrab, yang terjadi dalam mimpi mereka. Adegan sekarang tampaknya telah kembali ke waktu saat itu. King hanya yang berada dalam mimpi itu berdiri telanjang bulat di hadapannya. King Sui hanya menatap tubuhnya yang sempurna, kulitnya yang seputih salju, dannya yang indah. Perutnya yang rata dan pinggang ramping yang paling patut dicontoh terkait dengan pantat yang melengkung dan gagah. Kaki gioknya panjang dan ramping, dan tanpa pakaian yang menutupinya, mereka sangat memukau. Setelah beberapa saat, pakaian King Sui juga dilepas. Tubuhnya penuh dengan otot, tapi itu bukan tipe yang tidak enak dilihat. Teknik penguatan kuno yang dia latih mampu memperbaiki tulang, tendon, meridian, dan dagingnya. Saat ini, kerangka berototnya yang sempurna bahkan bersinar dengan cahaya kesempurnaan. King hanya menarik King Sui ke tempat tidur. Mereka berdua berbaring di sana dan saling menatap dalam ruang mimpi ini. Berapi-api King Sui telah mencapai puncaknya, sampai-sampai dia merasakan apinya sendiri membakarnya. Seni tanpa nama yang dia latih, selain teknik penguatan kuno, energi yang beredar di dalam tubuhnya dengan hingar-bingar. King Sui akhirnya pindah. Dia memeluknya dan kedua tangannya mulai menjelajahi kulitnya yang lembut dan elastis. Dia kemudian membenamkan kepalanya dan mengendarainya dengan perahu motor, mencium dan menyusudi ujung merah jambu dari puncak bersaljunya. King Sui, yang berada di mimpi, bergerak. Setelah itu, King hanya merasakan relaksasi, saat kehangatan yang nyaman mulai beredar di sekujur tubuhnya. King hanya kemudian membalikkan tubuhnya dan menekan King Sui, mengangkangi pinggulnya. Penglihatan yang indah ini dan perasaan dari tubuh mereka yang saling menekan memberi King Sui pengetahuan tentang apa artinya merasakan surga. Senyum itu, serta matanya yang berkabut, mulutnya yang sedikit terbuka, perasaan halus dan lembut dari tubuhnya, dan erangan penuh yang terdengar ringan. Perasaan dalam, mimpi, itu sangat realistis. Keduanya saling melengkapi dengan sempurna, dan sepertinya terhubung melalui telepati. Dia akan mencerminkan setiap gerakan King Sui dengan sempurna pada gerakan sekecil apapun dari tubuhnya. Ini terutama terjadi ketika King hanya berlutut di tempat tidur. Matanya yang indah bersinar dengan sedikit rasa malu. Dia kemudian mengangkat pantat indahnya tinggi-tinggi saat guanya yang lembab memancarkan rasa selamat datang, menunggu King Sui menembusnya. Ketika King Sui bangun dari linglung, dia menyadari King hanya sudah ada di depannya. Dia tidak berpikir bahwa dia akan memiliki imajinasi yang begitu jelas dan saat ini, menghadapi King Hanyai, ekspresinya agak tidak wajar. King Sui dengan canggung menatapnya. Meskipun tidak ada yang terjadi dalam kenyataan di antara mereka, King Sui tahu bahwa King hanya jatuh cinta padanya di masa lalu, tetapi hal-hal tidak benar-benar berhasil karena satu dan lain alasan. Dia hanya tidak membayangkan bahwa dia akan melihatnya sekali lagi di tempat ini. Tidak ada habisnya keajaiban di dunia.
Memikirkan bahwa King Hanye sebenarnya adalah Master Istana Agung dari Istana Dragon Wolf Puncak Timur. Ini membuatnya sangat penasaran dan hanya setelah waktu yang lama dia menyapanya, "Bagaimana kabarmu?" "Aku baik-baik saja, bagaimana denganmu?" Suaranya dipenuhi dengan magnet, dan itu agak rendah. Namun, mereka yang mendengar suaranya akan merasakan jiwa mereka bergerak. Seolah-olah suaranya mengandung kekuatan magis. Saat ini, King Sui memperhatikan bahwa King Hanye sedang menatapnya begitu lekat sehingga dia bahkan tidak berkedip. "Tuan Istana Agung, untuk berpikir bahwa kita benar-benar akan bertemu dalam situasi seperti itu." King Sui menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan nada suara yang agak tak berdaya. "Saya juga tidak menyangka. Saya merasa sangat senang. Nasib yang Anda bicarakan benar-benar hal yang misterius dan luar biasa." King hanya mengalihkan pandangannya ke sekeliling saat dia perlahan berbicara. King Sui juga menemukan bahwa dia sekarang jauh lebih mandiri dibandingkan dengan masa lalu. Berdiri di sana, dia menawan seperti biasanya dan dia juga memancarkan rasa keindahan dan keian yang tak terlukiskan. "Apakah kakekmu masih sehat?" King Sui dengan santai bertanya. Ekspresi King hanya tanpa sadar berubah muram sesaat sebelum dia dengan ringan menggelengkan kepalanya, dia tidak ada lagi. Ketika dia mendengar ini, King Sui merasakan kesedihan di hatinya. Menatap King Hanye, saat itu wanita ini dan kakeknya tinggal bersama. Kakeknya tidak lain adalah tetua dari Sekte Pedang Abadi, yang pada akhirnya menjadi pemimpin sekte. King Sui bisa menebak bahkan tanpa berpikir bahwa kemungkinan besar karena kematian kakeknya dia memilih untuk pergi. Begitulah cara mereka bisa bertemu di sini lagi hari ini. "Maaf. Jangan bersedih untuk hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu. Kakekmu juga ingin kamu hidup bahagia." King Sui tidak tahu bagaimana menghiburnya. "Sudah bertahun-tahun. Jika kakek masih hidup, dia pasti akan sangat senang dengan pencapaian saya saat ini." Wajah King hanya kembali normal. "Saya sangat penasaran. Bagaimana Anda menjadi Master Istana Agung dari Istana Dragon Wolf Puncak Timur?" King Sui bertanya. "Aku juga sangat ingin tahu tentang bagaimana kamu menjadi pelindung Istana Raja Laut Matahari Terbenam." King Sui tidak menyembunyikan apapun. Dia meringkas kejadian dan menceritakan semuanya kepada King Hanye. Sekarang King Sui tahu bahwa Master Istana Agung dari Istana Dragon Wolf Puncak Timur tidak lain adalah King Hanye. Keadaan hatinya menjadi jauh lebih santai. Setelah dia berbicara, dia juga mengetahui pengalaman King Hanye selama bertahun-tahun. Dibandingkan dengan dia, pengalaman King Hanye jauh lebih sederhana. Setelah kakeknya disergap di masa lalu, tidak ada lagi ruang untuk King Hanye di Sekte Pedang Abadi. Ada banyak orang yang berakan kecantikannya dan ingin melawannya. Untungnya, dia akhirnya berhasil melarikan diri. "AST 1693 Bisakah Anda menjadi pelindung saya juga?" Ini juga bisa dianggap sebagai keberuntungan. Dia telah bertemu dengan leluhur tua Dragon Wolf secara kebetulan saat menjelajahi pegunungan raksasa binatang di sebelah barat benua Green Cloud. Ini adalah alasan utama mengapa dia bisa menjadi Master Istana Agung sekarang. Hanya saja, leluhur Dragon Wolf tidak berumur panjang dan berada di ranjang kematiannya. Ini juga alasan mengapa dia memberikan King hanya warisannya, yang membuatnya begitu kuat sekarang. Leluhur Dragon Wolf hanya memberikan sebagian dari kekuatannya kepada King Hanye. Namun meski begitu, saat ini kekuatan King Hanye sangat dalam. Sayangnya, leluhur Dragon Wolf telah meninggal 10 tahun yang lalu. Saat ini ada dua faksi di Istana Dragon Wolf Puncak Timur. King Hanye sebagai Master Istana Agung adalah salah satu faksi, sedangkan faksi lainnya dipimpin oleh Master Istana kedua. Ketika leluhur Dragon Wolf masih hidup, tidak ada yang berani memikirkan pikiran seperti itu atau mengatakan apapun, karena kekuatan King Hanye luar biasa. Tetapi setelah 10 tahun, konflik seperti itu tidak dapat dihindari, karena gunung tidak dapat memiliki dua harimau. Saat ini, ada lebih banyak orang yang mendukung Tuan Istana kedua. Bagaimanapun, King Hanye hanyalah seorang wanita yang juga orang luar. Meskipun dia telah memperoleh warisan dari leluhur Dragon Wolf, mereka masih merasa sulit untuk menyetujuinya. Tuan Istana kedua benar-benar seorang karakter. Jika saya bukan seorang wanita, kemungkinan besar dia tidak akan menunggu 10 tahun untuk melakukan ini. Tapi sekarang, dia akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Sayangnya, dia tidak tahu bahwa dia baru saja menyia-nyiakan kesempatan terbaiknya. King hanya berdiri di samping King Sui. Keduanya berdiri berdampingan, melirik kaki gunung tidak jauh. "Saya percaya ini. Itu hanya diharapkan bahwa pria normal akan melakukan ini." Petik 2. King hanya berbalik dan melirik King Sui. Sejak awal, selain sedikit kegelisahan di wajahnya, dia terlihat sangat tenang, tenang seperti air. Emosi antara pria dan wanita terlalu kompleks. Dia menyukai King Sui,
tetapi dia telah mengalami banyak, terlalu banyak dalam 30 tahun ini. Kematian kakeknya dan banyak hal lainnya menyebabkan keadaan hatinya tidak lagi murni seperti sebelumnya. Manusia akan selalu tumbuh dewasa, akan ada saat-saat ketika mereka tumbuh lebih dewasa. Dia tidak tahu bahwa dia telah dewasa, atau bahwa cintanya pada pria itu telah memudar seiring berjalannya waktu. Ketika dia tidak melihatnya, dia akan merindukannya. Tetapi ketika dia tepat di depan matanya, keadaan hatinya malah tenang. Kamu seperti dulu, benar-benar iblis. King hanya menarik kembali pandangannya dan berbicara dengan ringan. King Sui juga bisa merasakan transformasi pada wanita ini. Fluktuasi semacam itu di dalam hati sangat jelas. Dia tidak kecewa tetapi malah merasa agak santai. Dia tersenyum, saya naik ke sini selangkah demi selangkah. King hanya sepertinya ingin tersenyum. Pada saat itu juga, pesona ekstrim terpancar darinya untuk sesaat. Bahkan King Sui tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. King hanya dan dia merasa seperti orang asing sekarang. Tapi sekali lagi, itu hanya untuk diharapkan. Dia tidak terlalu banyak berinteraksi dengan King Sui dan perpisahan itu sudah berlangsung puluhan tahun. Wajar jika mereka berdua menjadi orang asing. Meskipun begitu, dia masih merasakan keakraban dengannya, keakraban yang ekstrim. Sebelumnya, dia juga memikirkan mimpi yang terjadi di antara mereka, tetapi karena kepribadiannya selalu penuh pesona, tidak ada banyak perubahan pada ekspresinya. Mimpi itu cukup untuk membuatnya pingsan dan dia tidak akan pernah melupakannya, selamanya. Dia selalu memikirkannya selama bertahun-tahun, menunggu beritanya, tetapi sayangnya, dia tidak pernah berhasil menemukan jejaknya. Lagi pula, dia sudah meninggalkan benua Green Cloud setelah itu, sementara tempat ini adalah wilayah laut utara benua Haohan. Dia tidak bisa mengabaikannya, tetapi dia merasa seperti dia tidak lagi mengenalnya. Ada satu hal dalam dirinya yang tidak berubah. Dia masih mempercayai pria ini. Pria ini tidak akan memiliki desain apapun pada dirinya dan bahkan jika dia memilikinya, dia tidak akan keberatan. Aku ingin tahu apa yang akan kamu lakukan terkait masalah istana Dragon Wolf ini. King hanya mengubah topik dan berbicara tentang masalah hari ini. King Sui tidak merasa aneh. Dia kemudian menanyainya, apa maksudmu apa yang aku rencanakan? Kamu mewakili istana Raja Laut Matahari Terbenam sementara aku mewakili istana Serigala Naga Puncak Timur. Terlepas dari konflik antara aku dan Tuan Istana kedua, di permukaan, kedua istana kita sedang berperang. Katakan padaku, apa yang harus aku lakukan? King hanya berbicara dengan santai. Entah bagaimana, setelah bertemu King Sui lagi, dia merasa cukup santai. Tidak ada konflik di antara kita, kecuali jika kamu ingin kita saling bertarung. Apa maksudmu tidak ada konflik? Istana Dragon Wolf mungkin menghalangi kemajuan Istana Matahari Terbenam. Tidak, tidak apa-apa. Tidak ada yang bisa memblokir mereka. Dunia ini begitu luas dan tidak mudah untuk berkenalan dengan seseorang. Katakan padaku, apakah menurutmu kita perlu bertarung di sini? Tidak diketahui seberapa besar Laut Utara. Kita harus mengalihkan pandangan kita lebih jauh. King Sui tersenyum. Ekspresi King hanya tetap tenang. Dia bisa melihat maksud King Sui juga. Dia kemudian menghela nafas ringan, alangkah baiknya jika kamu adalah seseorang dari Istana Dragon Wolf Puncak Timurku. Jika itu masalahnya, saya tidak akan takut bahkan jika langit runtuh. Petik 2. King Sui mulai sedikit, karena dia tidak bisa mengerti kata-kata itu. Itu terdengar seperti pernyataan cinta, dan meskipun dia pernah mengatakan kepadanya bahwa dia menyukainya, itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Saat ini, King Sui tidak yakin apakah dia masih memiliki perasaan untuknya. Ia merasa waktu bisa mengubah segalanya. 30 tahun bukanlah waktu yang singkat. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia tahu bahwa karena King hanya dapat mengatur pertemuan dengannya, dia harus sangat jelas tentang keadaannya. Dia juga harus tahu bahwa Ye Jianghe adalah istrinya, antara lain. Meskipun aku bukan seseorang dari Istana Dragon Wolf, kami masih berteman. Yaitu, kecuali jika Anda tidak mau mengakui saya, seseorang dari masa lalu Anda. King Sui tersenyum. Dia tidak perlu bertindak seolah-olah mereka masih sangat dekat. Tidak ada kebutuhan untuk itu. Setelah King Sui tahu bahwa King hanya adalah Master Istana Agung, dia merasa sangat santai di dalam hatinya. Juga, dia mendengar bahwa ada beberapa konflik antara dia dan kepala istana kedua dan dia mencium peluang. Jika Istana Matahari Terbenam dapat membentuk aliansi dengan Istana Serigala Naga Puncak Timur, mereka akan dapat menyerang wilayah Laut Utara lebih cepat. Aku tidak memperlakukanmu sebagai teman. Wajah King Sui tidak berfluktuasi ketika dia mendengar kata-katanya. King hanya kemudian perlahan melanjutkan, dalam hatiku, kamu selalu kerabatku. King Sui menatap matanya yang cerah.
Sangat jarang baginya untuk melihat mata murni yang dipenuhi dengan kepolosan. Tidak ada emosi yang kompleks di dalamnya sama sekali. Kalau begitu perlakukan aku seperti kakak laki-lakimu. Bagaimana Anda berencana untuk berurusan dengan Tuan Istana Kedua? King Sui dengan sungguh-sungguh menganggukkan kepalanya saat dia menyatakan. Kamu masih seperti ini. Aku yakin aku lebih tua darimu. Bagaimanapun, pasti akan ada pertandingan kematian antara aku dan Tuan Istana Kedua. King hanya tersenyum pada King Sui saat wajahnya menjadi santai. Aku akan membantumu. Kamu tidak perlu ikut campur dalam hal ini. Aku bisa melakukannya dengan kekuatanku. Jika 10 tahun yang lalu, saya mungkin tidak percaya diri tetapi sekarang, dia bukan lawan saya. Setelah saya menguasai Istana Dragon Wolf Puncak Timur, mengapa Anda tidak datang ke sini dan menjadi pelindung saya? King hanya tertawa. Tapi aku sudah menjadi pelindung Istana Raja Laut Matahari Terbenam. Tidak ada konflik. Pelindung memiliki kebebasan paling banyak dan seorang individu dapat menjadi pelindung banyak sekte, selama dia dapat mengatur waktunya. Ini adalah kebenaran. Sama seperti saat itu, King Sui adalah pelindung kota 100 Mi, sebuah negara setelah itu, dan sebuah benua setelah itu. Selama tidak ada bentrokan, semuanya baik-baik saja. Pelindung memiliki kebebasan paling banyak. Ini adalah indikasi kekuatan seseorang. Pelindung tidak akan bisa menjadi pelindung dari dua kekuatan yang berlawanan, tetapi masih ada beberapa pengecualian, meskipun sangat jarang. ST 1694 Perubahan Acara, Ikan Roh, Pil Kebangkitan. Apakah kamu pikir aku bisa memahaminya dengan baik? King Sui tersenyum pada King Hanyai. Itu tidak penting. Saya bersedia membiarkan Anda bermain, kata King Hanyai dengan serius. Tapi dia dengan cepat menyadari kata-kata yang salah dari apa yang dia katakan. Apa yang dia maksud adalah bahwa dia bersedia membiarkan King Sui mengetahuinya, bersedia membiarkannya menjadi pelindung Istana Serigala Naga Puncak Timur, dan melanjutkan dengan cepat, pahami bahwa aku bersedia membiarkanmu menjadi pelindung tempat ini. Petik 2. Saya mengerti, King Sui berkata padanya sambil tersenyum. Sebelumnya, dia sangat terkejut dengan apa yang dia katakan, karena kalimat itu terlalu penuh kepercayaan. Sampai sekarang King Sui masih memiliki perasaan surrealis. Pesona bahasanya begitu kuat, dia tidak percaya bahwa itu bisa digunakan untuk memprovokasi respons sejauh ini. Wajah King hanya sangat merah. Dia juga tahu bahwa mereka tidak dapat menganalisis ini secara berlebihan. Semakin mereka membicarakannya, semakin mereka berusaha menyembunyikannya. Sebaiknya ganti ke topik lain saja. King hanya melihat ke kejauhan, melihat awan yang jauh seperti asap dan kabut, dan dengan ringan berkata, apa jawabanmu? Ya, aku akan setuju denganmu. Di sini, di domain Laut Utara yang berbahaya ini, kita hanya bisa melangkah lebih jauh dengan bersatu satu sama lain. Saya senang Anda setuju. King Sui tersenyum. Meskipun King hanya tidak secara eksplisit mengatakan bahwa dia akan bersekutu dengan Istana Raja Laut Matahari Terbenam, itu tersirat. Ketika King Sui kembali ke Istana Raja Laut Matahari Terbenam, dia memberitahu mereka tentang bagaimana dia bertemu dengan Nyonya Kepala Istana, membuat ketiga wanita itu terisak, terutama Yi Ye Jiange. Bagaimanapun, King hanya berasal dari benua Green Cloud. Ini terlalu bagus. Oh, benar, King Sui, bukankah Nyonya Kepala Istana cantik? Sunset Palace Lord tertawa keras. Dia sangat cantik. Anda ada benarnya, King Sui memandang Sunset Palace Lord dengan penuh tanya. Saya tidak punya banyak hal untuk dikatakan tentang wanita, jadi Anda tidak perlu banyak bicara tentang dia. The Sunset Palace Lord biasanya bercanda dengan King Sui seperti ini. Untuk beberapa alasan dia mampu meningkatkan kekuatannya dengan banyak, dan juga mampu melakukan sesuatu dengan King Sui dengan sangat mudah. Jika dia membiarkan King Sui tahu bahwa dia menyukainya, dia tidak akan dengan sengaja mencoba menjauhkannya darinya. Tidak mungkin, King Sui berkata dengan tegas. Apakah Penatua King Cheng ingin kita pergi secara berurutan? Kita tidak bisa membiarkan orang lain menggantikannya, canda Muyun Qingge. Ya, bahkan mengikuti perintah, Qingge masih di depan, kata Sunset Palace Lord. Muyun Qingge dengan tegas menolak untuk berbicara. Tidak ada satu waktu pun di mana dia santai dengan Sunset Palace Lord, terutama dengan situasi yang dihadapi. Meskipun King hanya tahu bahwa situasi di Istana Dragon Wolf Puncak Timur dapat diselesaikan sendiri, King Sui tidak nyaman dengan itu, karena dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Dia memutuskan untuk pergi dengan metodenya sendiri untuk mengawasi Istana Dragon Wolf Puncak Timur. Kaisar Gyeokbi King Sui sekarang berukuran besar dan juga bisa bertarung. Sayangnya mereka saat ini berada di dalam air, jadi itu tidak bisa dikirim, tapi King Sui masih memiliki hal kecil yang bisa dia kirim. Ikan roh.
Ikan roh yang dimiliki King Sui bukanlah ikan roh biasa. Itu sudah memiliki ikatan dengannya, seolah-olah mereka berhubungan darah, dan itu bisa mengirim informasi kembali, jadi dia bisa menggunakan ikan roh ini untuk merekam apa yang terjadi dalam jangka waktu tertentu. Ikan roh di dalam air adalah keberadaan yang menarik. Itu mengorbankan kekuatan serangannya dengan imbalan keselamatan. Biasanya, tidak banyak binatang iblis yang akan menyerang ikan roh, karena kuat dalam sembunyi-sembunyi dan kecepatan. King Sui kemudian membiarkan ikan roh ini mengikuti King Hanye, sehingga dia akan diberitahu secepat mungkin jika terjadi sesuatu. Alam Valet Jade Immortal dari lapisan ke-9 membuat waktu yang tersedia di King Sui disegarkan lebih cepat. Sekarang dia merasa seolah-olah dia tidak akan pernah bisa menghabiskan waktunya, jadi masa tinggal normalnya di alam Valet Jade Immortal biasanya bahkan tidak melebihi 4 jam. Tentu saja, dia kadang-kadang akan tinggal selama 6 jam. Ramuan obat dan semacamnya di alam Valet Jade Immortal membuat King Sui memiliki vitalitas yang lebih kuat. Kekuatan spiritual yang dia miliki juga menjadi semakin kuat. Berdiri di tengah tanaman obat, King Sui merasa damai. Dia sudah tersesat dalam kesurupan. Dia merasa seolah-olah dia tidak dapat menempatkan di mana dia berada. Situasi ini sangat buruk, jadi dia pada dasarnya berhenti berlatih selama lebih dari 10 hari. Ada saat-saat ketika orang akan sedikit bingung dan contoh yang paling ekstrim akan kehilangan identitas mereka. Jika dia menunggu sampai salah satu ekstrim terjadi, maka kebahagiaan atau kesedihan yang ekstrim akan menyebabkan hilangnya diri. Kemungkinan lain terjadi jika kedamaian atau jenis penderitaan yang dapat diandalkan dipertahankan terlalu lama. Sama seperti kelas atas dari dinasti terakhir, mereka akan menjadi kering dan kusam seiring berjalannya waktu. King Sui merasa bahwa dia jatuh ke salah satu situasi sebelumnya, tetapi dia berada di ujungnya. Dia memperoleh banyak yang dia tahu, dan membuatnya sedikit khawatir bahwa suatu hari dia akan kehilangan semuanya. Jenis kekhawatiran tentang keuntungan dan kerugian pribadi ini akan menyebabkan masalah dengan sangat mudah. Pertama kali King Sui terpengaruh oleh perasaan ini, dia merasa sedikit goyah. Ini membuatnya sangat khawatir. Jika dia tidak bisa melewati tahap ini, akan sangat sulit bagi pelatihannya untuk menuai manfaat lebih lanjut. Dia tidak terlalu khawatir tentang yayasannya. Dia mempercayai kekuatannya. Hanya saja dia khawatir akan sulit baginya untuk maju. Banyak waktu telah berlalu, dan sejak dia memasuki tingkat ke-9 alam Valet Jade Immortal, dia tidak merasa bahwa dia telah meningkat sama sekali. King Sui yang tidak melakukan apa-apa memutuskan untuk berlatih tinju Tai Chi di alam Valet Jade Immortal untuk menenangkan diri, tanpa tujuan apapun. Ini adalah jenis latihan santai ke puncak tanpa aturan, tetapi setiap gerakan adalah batas baru. Menggunakan ungkapan, seperti awan yang bergerak dan air yang mengalir, tidak akan cukup untuk menggambarkan batas-batas yang telah dicapai King Sui. Napasnya yang besar bergerak dengan kepintaran yang anggun dan kehadirannya juga sangat baik, meskipun hatinya masih belum bisa ditenangkan, itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Ini adalah hal mistis tentang tinju Tai Chi. Bahkan di level King Sui, masih ada ruang untuk perbaikan. Praktek ini berlangsung hampir sepanjang hari. Dia merasa bahwa hidup masih harus terus berjalan sehingga praktiknya juga harus terus berjalan. Orang-orang di sekitarnya masih membutuhkannya dan hidupnya sendiri masih memiliki lebih banyak untuk menjelajahi Sekte Abadi 5 Harimau, Istana Naga Laut Utara, Domain Samudra, Domain Bintang Laut Benua Tengah, di antara tempat-tempat lain. Meskipun dia mengalami disorientasi, dia masih memiliki tujuan jangka pendek, atau bisa dikatakan tujuan jangka panjang. Dia hanya makan beberapa barang, lalu mulai berlatih kedokteran. Sepertinya pengalamannya dalam alkimia tidak meningkat banyak, tetapi di alam Valet Jade Immortal perlahan meningkat. Pil kebangkitan. Dari namanya, efeknya sudah jelas, tetapi King Sui percaya bahwa jika dia bisa melakukannya, itu akan memiliki efek yang besar. Dia tidak percaya bahwa dunia ini akan memiliki pil yang menghidupkan kembali orang mati. Apa yang disebut pil kebangkitan, di dunia ini semuanya menarik bagi mereka. Dari pengetahuannya, dia tahu bahwa orang yang meninggal tidak mungkin mati lebih dari 3 hari untuk dihidupkan kembali. Setelah ambang batas 3 hari itu berlalu, tidak ada pil yang bisa menyelamatkan mereka dan mereka benar-benar mati. Dimungkinkan untuk menggunakan beberapa pil untuk mengobati luka kritis, untuk membuatnya lebih mudah bagi mereka untuk hidup. Dengan cara ini mereka akan memiliki jendela waktu yang lebih lama sebelum mereka mati, tetapi selama mereka mati, ada batas 3 hari, atau setidaknya seperti itulah pil yang diketahui King Sui. Adapun pil kebangkitan, King Sui memeriksa apakah dia membutuhkan lebih banyak pengalaman. Menunggu resep keluar masih membutuhkan sedikit waktu. Catatan penulis, peristiwa baru-baru ini sangat mengganggu. Saya bahkan tidak akan menyebut mereka,
hanya saja saya tidak memiliki wajah untuk melihat semua orang. Saya akan menggunakan periode waktu tahun baru untuk memulihkan sedikit dan mencoba untuk memulihkan sebanyak mungkin. Selama waktu ini saya juga akan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan, yang rumit untuk sedikitnya.